itu gembala, dia bawa kantong plastik, dia bilang, "Dek, jangan tersinggung ya, saya punya celana panjang buat kamu. Jadi kalau kamu ke gereja jangan pakai sarung." Kurang ajar ya pendeta. Kamu bukan orang sembarangan. Kamu diciptakan untuk sebuah tujuan. Apapun yang kamu kerjakan, pastikan itu sejalan dengan kehendak Tuhan. Setiap karya dan usaha, pastikan tujuannya adalah membuat sesuatu yang berguna untuk diri sendiri, keluarga, dan juga sesama. Tidak ada yang kebetulan. Apapun yang ada di tangan, kerjakan dengan kesungguhan. Dan hasilnya, serahkan pada Tuhan. Berikut ini adalah beberapa kesaksian menakjubkan dari orang Muslim yang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Jujur saya paling takut dengan orang-orang Kristen. Bukan takut dengan pribadinya, bukan takut dengan mereka secara personal, bukan. Tapi saya sangat takut dengan orang-orang Kristen. Sebab jika mereka disakiti, mereka akan mengadu kepada Tuhan yang mereka panggil dengan sebutan Bapa. Coba Anda bayangin, jika ada umat beragama yang memanggil Tuhannya dengan sebutan Bapa, maka mereka adalah anak. Lu bayangin seorang anak yang mengadu kepada bapaknya, si bapak pasti membela. Ngeri. Makanya jangan pernah menyakiti orang-orang Kristen. Anda bisa melihat dalam kasus Ahok, ketika seorang Ahok disolimi beramai-ramai, dan di akhir persidangan Ahok mengadu kepada Tuhan yang disebut dengan panggilan Bapa. Bapa yang mana yang tidak akan membela jika anaknya disolimi? Ngeri bukan? Saya hanya ingin mengatakan bahwa kita tidak boleh menyakiti siapapun dengan dalih apapun, apalagi hanya karena berdasarkan perbedaan agama. Salam. Nah, pada saat itu tahun 1999 saya ingin mengislamkan beberapa pendeta. Kenapa? Karena kata guru ngaji saya, kalau kamu bisa ngislamin orang kafir, maka satu orang 70 pahala 70 bidadari. Bayangin saudara. Nah, kenapa saya cari pendeta? Karena kalau pendetanya masuk Islam, satu jemaat berapa bidadari saya punya? Kalau jemaatnya 30 berapa bidadari? Satu orang 70 pahala 70 bidadari. 70 kali 30 berapa bidadari saya punya? Banyak kan? Itu tujuan saya, ingin mengislamkan beberapa pendeta. Tahun 1999 tidak berhasil saya ngislamin pendeta. Apa yang saya lakukan? Pembakaran gereja. Yang saya bakar gereja GPDI lagi. Dan sekarang jadi hamba Tuhan GPDI. Alhamdulillah. Yang pertama saya bakar gereja GPDI Pak Edi Tengkano, gembalanya. Itu dulu bangunan gereja beliau nggak seperti ini. Bangunannya dari bambu, dari jembatan kayu, itu saya yang bakar. Saya bakar. Kenapa saya bakar? Karena saya ingin mengislamkan beliau, nggak bisa. Ada beberapa gereja yang saya bakar. Gereja GPB Kampung Lio Depok, gereja yang ada di Bojonggede. Bojonggede pun GPDI, saudara. Jadi 2 gereja GPDI saya bakar, dan sekarang jadi hamba Tuhan GPDI, saudara. Dahsyat doa orang GPDI, haleluya, amin. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan,
Saya katakan saya nggak ada niat tujuan saya jadi pendeta. Kenapa? Karena bagi saya pendeta itu masuk neraka, orang Kristen itu masuk neraka. Tapi karena panggilan Tuhan, firman Tuhan mengatakan apa? Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih. La haula wala quwata illa billah. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, saya bertobat bukan ada pendeta yang datang, bukan. Bukan ada penginjil yang datang, bukan. Bukan ada anak Tuhan yang menginjil saya, bukan. Tapi karena kasih karunia Tuhan, saya bertobat karena mimpi yang saya alami, saudara. Apa mimpi yang saya alami? Saya bertobat karena mimpi yang saya alami, saudara. Apa mimpi yang saya alami? Saya habis sholat isya, biasa jam 7 malam ya. Habis sholat isya, saya tidur. Dan ketika saya tidur, Tuhan kasih mimpi kepada saya. Apa mimpinya? Di dalam mimpi tersebut ada cahaya sinar yang menerangi tubuh saya. Dan cahaya itu adalah suara yang sangat lembut. Dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya terbangun dalam tidur saya. Ketika saya terbangun, badan saya penuh dengan keringat. Langsung saya masuk kamar mandi, saya sholat. Di tempat sholat, Allahu Akbar. Habis sholat, saya tidur lagi pas jam 4 mau sholat subuh. Biasanya kalau saya bangun pagi itu jam 4. Makanya kita jangan kalah sama mereka, saudara. Mereka pagi-pagi udah saat teduh, betul kan? As-salatu khairum minan naum. Lebih baik sholat daripada tidur, betul? Kalau kita enggak kan? Baik tidur daripada saat teduh, betul gak? Tapi sini mah enggak ada ya. Maksudnya nggak ada yang ngaku ya. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ketika saya mau sholat subuh, ayat ini selalu terngiang-ngiang telinga saya, atau terngiang-ngiang ya, selalu teringat terus oleh saya. Mau sholat, saya teringat ayat itu tentang mimpi yang saya alami. Jadi imam terus teringat terus, sampai saya bertanya kepada paman saya, seorang kiai. Saya tanya, Abah, mau tanya apa Yasin? Begini, saya pernah dikasih mimpi. Dalam mimpi tersebut ada cahaya sinar yang menerangi tubuh saya. Dan cahaya itu melalui suara yang sangat lembut. Dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Apa artinya mang? Abah, coba kamu buka Al-Quran, katanya. Cari di Al-Quran. Saya buka Al-Quran yang jumlahnya 6.666 ayat. Angka apa ini? Kita bahas betul. 6.666 ayat saya buka, saudara. Saya tidak temukan ayat itu. Saya bilang, Abah, Mamang, enggak ada ayat ini di Al-Quran. Ya cobalah kamu sholat istihoro, sholat minta petunjuk ke Kanjeng Gusti Allah. Saya sholat istihoro jam 2 malam. Istihoro beda dengan sholat tahajud ya. Saya sholat, Allahu Akbar, saya berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Saya berdoa. Habis sholat istihoro saya tidur, saudara. Tuhan kasih mimpi yang kedua kepada saya. Apa mimpi yang kedua? Tuhan kasih mimpi yang kedua kepada saya. Apa mimpi yang kedua? Di dalam mimpi yang kedua, saya bertemu dengan seorang yang wajahnya bersih, berjubah putih, bercahaya sambil bawa domba dan tongkat. Dengan suara yang sangat lembut dia berkata, hai anakku, jika engkau menemukan ayat itu, engkau harus ikut aku dan pikul salib. Saya bilang, Masya Allah, kok aneh-aneh saya mimpi ini. Saya bilang, yang satu aja belum kejawab, ini kok udah ada lagi. Kenapa? Mimpi ini terjawab nyata dua-duanya oleh saya. Yang pertama, ketika saya mendapat undangan untuk menyampaikan ceramah agama Islam, saya pakai baju gomis, atau baju gomis ya, yang kayak baju Habib, baju gomis, terus pakai peci di sini, pakai udeng-udeng. Udah saya berangkat. Saya bilang sama santri saya, antar ustadz, kemana ceramah? Maaf kata, dulu saya kalau jadi guru agama Islam, itu tangan saya pakai minyak wangi terus. Kenapa? Kalau santri cium tangan belak-balik, saudara.
Sekarang jadi pendeta nggak pernah cium tangan bolak balik. Dulu babi haram sama saya betul, tapi sekarang alhamdulillah halal saudara. Dulu kalau lihat anjing takut dijilat sama anjing haram, tapi sekarang sebelum anjing jilat saya duluan jilat dia saudara. Haleluya. Menurut aku yang dikasih dalam Tuhan, karena saya berangkatlah menyampaikan ceramah agama Islam. Dalam perjalanan, maaf kata saudara, Tuhan izinkan saya ini mules, pengen buang hajat besar, maaf kata ya, pengen buang hajat besar. Saya bilang sama santri, saya berhenti ini mobil, ayah naon atau poset berhenti, saya bilang, ayah naon poset berhenti, saya bilang, cari di rumah penduduk ini yang ada WC. Santri saya turun, ternyata di rumah penduduk itu nggak ada WC, yang ada jamban. Saya bilang, masya Allah, saya bilang, kalau maaf kata, kalau saya buang hajat di jamban, kan saya pakai baju gomis, kalau dibuka semua kata arsan dong nantinya. Pak, saya mesti cari yang namanya kamar mandi ataupun WC. Ada rumah nubager, rumah mewah, itu dilewatin sama santri saya panggil santri, sini kadia, ayah naon atau posa, sini kadia. Itu ada rumah nubager mewah, masa kamu lewatin? Tadi saya lihat nggak ada Pak Ustadz. Dan daerah apa saudara? Saya mampir ke rumah tersebut, saya ngucapin kalimat assalamualaikum. Yang punya rumah nggak jawab saudara. Ini udah mules luar biasa, 3 kali saya ngucapin kalimat assalamualaikum, tetap yang punya rumah nggak jawab. Ini karena udah mules, saya gedor pintu yang punya rumah keluar. Ada apa-apa, gedor-gedor rumah saya, kan ada belnya, tinggal pencet. Saya bilang, saya mana ngerti ada belnya. Udahlah, saya tutup poin aja Bu. Saya bilang, izinkan saya numpang buang hajat besar, kalau ibu ada WC. Oh ada Pak, silakan masuk aja Pak. Saya mau buka sepatu, yang punya rumah, Pak jangan buka sepatu Pak, rumah saya bukannya masjid. Saya buang hajat besar, saya pengen pamit kepada yang punya rumah, ingin ngucapin kalimat terima kasih. Ada pembantu lagi ngepel, saya tanya, mana ibu yang tadi? Ibu yang tadi di ruangan tengah Pak. Enggak Pak, masuk aja Pak. Enggak, saya pengen ngucapin terima kasih. Saya masuk ke ruangan tengah, ibu itu lagi baca koran. Ketika saya masuk, saya terkejut luar biasa. Kenapa? Karena saya melihat gambar yang ada di rumah itu, gambar yang sedang bawa domba dan tongkat. Saya kaget, masya Allah. Ini kok gambar yang ada dalam mimpi saya? Kenapa adanya di rumah ini? Saya bilang. Langsung saya tanya, Bu, saya mau tanya sama ibu, ini gambar siapa yang sedang bawa domba dan tongkat? Apa ini saudara ibu? Langsung saya tanya, Bu, saya mau tanya sama ibu, ini gambar siapa yang sedang bawa domba dan tongkat? Apa ini saudara ibu? Langsung, Pak, maaf, ini bukan saudara saya, tapi ini melebihi daripada saudara saya. Siapa? Tuhan saya Pak, Tuhan Yesus. Saya bilang, masya Allah. Kalau gitu saya salah masuk rumah, saya bilang. Kalau tuh ibu orang Kristen, Bu, saya nggak jadi buang hajat besar. Langsung yang punya anakku, saya, Pak, Tuhan berkati Bapak, Tuhan pakai Bapak ya, pakai apanya Tuhan, saya bilang. Langsung saya pulang, saya kontak, saya punya rekan Anton Medan, kenal Anton Medan ya. Dulu kan belum ada handphone, masih zamannya pager. Handphone juga ada, handphone Motorola yang gede. Jadi kalau nyambit anjing, benjol itu anjing saudara. Dari apa? Saya kontak Pak Anton Medan, Pak Anton, saya nggak jadi ceramah. Kumaha tuh Ustaz? Saya mau pulang. Dalam perjalanan saya berpikir, ya Allah, apa iya yang ada dalam mimpi saya Tuhannya orang Kristen? Amin amin, saya jadi Kristen, saya bilang. Saya nggak ada niat tujuan saya jadi Kristen. Saya bilang amin amin, tujuan saya hanya satu, mengislamkan pendeta, mengislamkan anak-anak Tuhan. Itu tujuan saya. Saya pulang sampai rumah, saya sholat, ya Allah, jangan kau jadikan saya orang Nasrani, amin amin, Nasrani masuk neraka. Tapi 1 bulan kemudian saudara, habis sholat subuh, ada kerinduan ke gereja, kan bingung saudara. Ini menggebu-gebu pengen ke gereja. Pak, saya masih pakai sarung, pakai peci, saya cari gereja. Gereja yang saya datangi, gereja yang saya bakar saudara. Saya duduk di belakang sekali. Ketika saya duduk di belakang, itu ada lagu yang menyentuh hati saya. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Saya merinding saudara. Ketika saya merinding, saya keluarin tasbih, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya pikir
pikir gereja banyak setan, saudara. Kenapa merinding saya? Selesai lagu dinyanyikan, pendeta naik ke atas mimbar. Pendeta berkata, mari sama-sama kita buka Alkitab kita bangkit berdiri. Apa yang dibaca? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lah kan saya kaget, Masya Allah. Saya bilang, ini pendeta nggak salah baca Alkitab. Saya bilang, ini kan yang dibaca pendeta ayat yang ada dalam mimpi saya. Kenapa dibaca sama pendeta? Saya bilang, yang selama ini saya cari-cari di Al-Quran, saya bolak-balik Al-Quran nggak ada. Kenapa ada di sini? Saya bilang, saya mau pulang, gerbang udah dikunci, saudara. Ya terpaksa saya dengerin sampai selesai di khotbah. Saya di khotbah, pendeta berkata, saya mengundang saudara yang pertama kali hadir ke gereja maju ke depan. Waduh. Ya terpaksa ada ibu, ayo Pak, maju Pak. Ya terpaksa saya maju pakai sarung, saudara. Saya maju disuruh berlutut, Anda berlutut. Sudah kurang ajar ini pendeta. Bertahun-tahun Ustaz gak pernah berlutut, saya bilang. Kenapa? Ketika saya berlutut, saudara, itu pendeta tumpang tangan. Dia undang majelis, ayo para majelis jemaat kita tumpang tangan buat anak Tuhan. Saya ditumpangin tangannya, saya ketawa nih, pendeta apa-apaan pendeta, saya bilang. Namun ketika ditumpangin tangan, saudara, itu pendeta nyanyi luar biasa yang menyentuh hati saya sehingga membuat saya menangis. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Makanya saya kalau nyanyi lagu ini pasti keluar air mata. Kenapa? Ini lagu pertama saya bertobat kenal Tuhan. Lagu ini pertama saya bertobat kenal Tuhan, saudara. Ketika lagu itu dinyanyikan, saya teringat membakar gereja. Saya teringat ingin mengislamkan pendeta, saudara. Lagu terus dialunkan, saya merinding luar biasa. Seolah-olah terus merinding luar biasa. Sampai keluar keringat dingin, saya dinyanyikan lagu itu. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Itu terbayang-bayang saya membakar gereja. Terbayang-bayang saya ingin mengislamkan pendeta, saudara. Terus terbayang-bayang lagu itu dinyanyikan. Selesai lagu dinyanyikan, pendeta salaman, Dek, kamu dari mana? Saya bilang, saya Ustadz Muhammad Yasin. Oh iya, sebentar ya, saya mau salaman sama jemaat. Kamu jangan kemana-mana dulu. Saya deg-degan nih, jangan-jangan pendeta tahu saya bakar gerejanya. Udah, langsung saya korin tasbih lagi. Allah Akbar, subhanallah, subhanallah. Selesai pendeta salaman, pendeta langsung, Dek, terima kasih kau sudah datang ke rumah Tuhan. Mudah-mudahan Tuhan izinkan setiap minggu kamu kemari. Kamu jangan pergi dulu ya, saya ada berkat buat kamu. Saya pikir pendeta baik amat ya, baru ke gereja aja dikasih berkat. Betul, itu gembala, dia bawa kantong plastik. Dia bilang, Dek, jangan tersinggung ya, saya punya celana panjang buat kamu. Jadi itu gembala, dia bawa kantong plastik. Dia bilang, Dek, jangan tersinggung ya, saya punya celana panjang buat kamu. Jadi kalau kamu ke gereja jangan pakai sarung. Kurang ajar ya pendeta. Dipikir Ustadz nggak sanggup kali bercelana panjang. Betul, saya waktu jadi Ustadz, maaf kata, saya pakai celana panjang ngegantung begini, saudara. Betul, dikasih celana panjang. Yang namanya guru agama Islam, pertama kali datang ke gereja, saya cuci kaki saya di tanah 7 kali, sabun 7 kali, langsung saya doa taubat nasuha. Artinya tobat tidak akan diulangi lagi. Sebelum, ya Allah, saya nggak mau lagi ke gereja. Amin amin, gereja punya orang kafir, saya bilang. Apa yang terjadi selama 1 bulan penuh, saya terus kerinduan ke gereja. Ada pepatah mengatakan, walaupun bangkai disembunyikan di mana, pasti baunya akan kecium juga. Akhirnya saya ketahuan oleh keluarga saya, oleh santri saya ke gereja. Pulang dari gereja saya disidang. Yasin, sini kamu. Dari mana kamu? Dari gereja, Paman. Ngapain kamu ke gereja? Paman, ketika saya tanya tentang akulah jalan, kebenaran, dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak mulai aku. Paman bilang suruh cari di Al-Quran. Saya buka Al-Quran yang jumlahnya 6.666 ayat, terdiri daripada 30 juz 114 surah. Saya nggak temukan ayat itu, Paman. Tapi ketika hati saya tergerak ke gereja, ayat itu ada di Alkitab Injil, Paman. Terus mau apa? Saya memutuskan untuk jadi orang Kristen. Saya bilang, loh, kamu nggak salah ngomong ya sih? Enggak. Oh, masuk kamu kamar mandi. Saya dimasuki kamar mandi 1 hari, saudara.
lampu dimatikan, kamar mandi dikunci. Satu hari dari pulang gereja jam 9 pagi sampai pagi lagi nggak dikasih makan, saudara. Lapar cuman minum air bak mandi. Bayangin. Karena apa? Dikeluarin di hari kedua, suruh ngucapin kalimat 2 kalimat syahadat. Yasin, ucapkan kalimat 2 kalimat syahadat karena kamu sudah kafir, katanya. Ketika saya disuruh ngucapin kalimat 2 kalimat syahadat, tidak bisa. Lidah ini terasa berat, yang keluar hanya kalimat haleluya. Apa itu, katanya? Langsung tampar dan diseret keluar, dicambuk oleh keluarga saya. Ini bekas cambukan. Ini dia, saudara. Ini bekas cambukan daripada keluarga saya. Maaf kata, saya punya gigi 2 nih palsu, tonjok sampai gigi saya patah 2. Saya dicambuk, masih disiksa lagi, diceburi comberan, saudara. Dan akhirnya di hari ketiga suruh tanda tangan surat. Yasin, sekarang kamu tinggal pilih. Ini harta di pesantren ini termasuk tanah, ini buat kamu semua. Kalau kamu mau meninggalkan, Tuhannya orang barat, katanya. Apa? Langsung surat itu saya sobek. Paman, sekali saya melangkah, tetap melangkah, saya sobek. Keluar kamu. Sudah berani-berani kamu menyobek surat wasiat, keluar. Saya diusir. Sempat jadi seorang gelandangan, tidur dari emperan ke emperan, dari toko ke toko. Bahkan santri saya bilang, Ustaz sudah gelo. Tau gelo ya, bahasa Sundanya gila. Ustaz sudah gelo, Ustaz sudah gelo. Saya tidur dari emperan ke emperan, dari toko ke toko. Tiap hampir 9 bulan lebih saya menjadi seorang gelandangan, saudara. Dan pada saat itu Tuhan izinkan saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan, almarhum Bapak Pendeta saya Serombot. Beliau punya kakak namanya Tante Elas Rombot. Beliau angkat saya pada saat itu, Kompor lagi khotbah di Karangan Pemulung. Saya hadir di situ. Tiba-tiba dia menghampiri saya. Dek, siapa namamu? Muhammad Yasin, Pak. Tuhan bicara sama saya, kamu ikut saya. Saya bingung, Tuhan bicara sama Bapak, kapan Tuhan ketemunya, saya bilang. Saya kan gak ngerti, kamu ikut saya sebentar ya. Udah, saya ikut dia pakai mobil. Saya deg-degan nih, jangannya orang lihat jahat sama saya lagi nih. Apa? Saya diem di gereja Rawamangun, saudara, GPD Rawamangun. Di situ rambut saya gondrong, dekil. Itu pendeta saya Serombot. Dia beliin saya baju, diajak saya ke salon untuk dibersihkan. Dia bilang, kamu tunggu sini karena Tuhan suruh saya supaya kamu di sini. Saya bilang, Tuhan yang mana? Saya bilang, apa Bapak bicara sama Tuhan dalam hati saya? Ya, sekarang saya belum mengerti. Udah, saya dipertemukan lagi dengan kakaknya, yaitu Tante Els Rombot yang sekarang masih ada. Dia lagi sakit, bantu dalam doa, saudara. Apa? Udahlah, saya dibaptis oleh beliau. Dia jelasin masalah baptisan gini-gini, dan saya jelaskan, saya bekas guru agama Islam. Saya bilang, saya diusir oleh keluarga, ada KTP. Saya buru-buru KTP, Pak. Saya bilang, foto aja kagak ada, saya bilang. Karena saya nggak bodoh, udah. Akhirnya apa? Saya dikirimlah sekolah Alkitab di Palembang, saudara. Ketika saya dikirim sekolah Alkitab Palembang, itu pun nggak diantar, saudara. Cuman diantar sampai Merak. Saya bingung naik mobil apa ke Palembang karena belum pernah kemana-mana. Dia bilang, kamu percaya sama Tuhan, nanti Tuhan akan pertemukan kamu dengan seseorang. Dia cuma bilang begitu. Akhirnya apa? Saya naik. Ketika saya naik, dicoba luar biasa saya, saudara. Dicoba. Pada saat itu saya nggak ada dana sama sekali. Dokter bilang, Pak, ini sudah telat, besok harus dioperasi. Siapkan dana 75 juta untuk biaya operasi di Elizabeth Semarang. Saya cuma bisa menangis. Saya bilang sama mertua saya yang muslim, Pak, aku butuh dana 75 juta, bisa gak ngadain? Oh bisa. Nih, dikasih surat sepotong. Saya baca, uang ini sebagai jaminan kamu tinggalkan Tuhanmu. Tuhan tolong. Istri dalam keadaan sakit kanker stadium 3, 75 juta. Saya uang itu mesti terima dengan satu syarat, saya sekeluarga, anak istri, ninggalin Tuhan Yesus. Langsung saya bilang, Pak, maaf, saya bilang, saya tidak akan gadaikan Yesus saya dengan uang 75 juta. Langsung saya ke rumah sakit kembali. Saya bilang, Mah, kalau memang Tuhan
Tuhan berkati kita. Saya bilang, kenapa Pak? Uang itu sudah ada di tangan. Dengan satu syarat, kita bertiga, aku, kamu, dan anak meninggalkan Tuhan. Apa jawab istri? Pak, daripada aku ninggalin Tuhan, lebih baik aku menderita. Ada apa? Saya gandeng tangan istri saya. Oke, Mang, kita berdoa, kita nyanyi. Allah kuasa melakukan segala perkara, Allahku maha kuasa. Saya menangis. Udah selesai lagu nyanyi, saya dinyanyikan lagu itu. Saya elus pipi istri saya. Tiba-tiba handphone saya berdering, saudara. Selamat malam. Ya malam Pak. Dulu kan belum ada YouTube ya. Belum ada YouTube. Tahun berapa itu saya? Tahun 2018. Istri saya sakit kanker. Ada apa saudara? Telepon berdering, Pak. Perkenalkan Pak, saya anak Tuhan. Ini nggak sebutin namanya, saya anak Tuhan. Saya terbeban ingin memberkati Bapak. Izinkan saya minta nomor rekening Bapak. Saya kasih. Saya pikir orang pasti kasih 1 juta ataupun 2 juta. Udah saya dikasih, Pak. Sebentar, 10 menit lagi saya telepon Bapak. Pak, diteleponlah sama dia, Pak. Itu sudah masuk, Pak. Itu buat Bapak. Mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak ya. Langsung anak saya bilang, Pak, coba dicek aja Pak ke ATM. Udah, saya cek ke ATM saudara. Saya pikir 800.000, ternyata 80 juta saudara. Bayangin. Coba kalau saat itu saya ambil uang mertua saya 75 juta, saya gadekan Yesus saya, apa yang terjadi? Mungkin sampai saat ini nggak terjadi mujizat saudara. Sekarang istri saya sehat, bisa melayani Tuhan saudara. Bayangin. Sampai sekarang orang yang kasih uang itu sampai sekarang nomor handphonenya nggak bisa dihubungin saudara. Entah siapa saya pun nggak tahu saudara. Saya bolak-balik ke SMS dia bolak-balik saya telepon dia, nggak pernah mau aktif. Saya bilang Tuhan, istri saya bilang Pak, mungkin malaikat Tuhan nolong kita. Bayangin saudara, saya diuji iman saya seperti itu. Tapi maaf kata saudara, ketika kita mengalami ujian, jangan pernah tinggalkan Yesus. Amin. Jangan pernah tinggalkan Yesus, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kenapa? Keselamatan sudah ada dalam Yesus. Yesus bukan hanya memberikan keselamatan kepada pribadi saudara, tapi berkat pun Tuhan siapkan. Amin. Berkat pun Tuhan siapkan saudara. Dulu saya dihina sama keluarga saya dari Muslim. Malah ngapain kamu kawin sama pendeta, makan apa? Tapi sekarang puji Tuhan saudara, keluarga saya dari pihak istri kalau apa-apa telepon saya, Om, aku butuh ini Om, tolong bantu Om. Bayangin saudara, sedangkan saya gaji saya pendeta 30 hari saudara. 30 hari. Saya punya kakak ipar saudara, anaknya sekarang ikut saya. Dia kerja di Arab, kalau belum 5 tahun belum digaji saudara. Anaknya SMP sama SMA tinggal sama saya. Gak sama sekali, gak pernah kirim uang. Tapi puji Tuhan, cukup aja kami saudara. Kenapa? Karena penyertaan Tuhan dahsyat. Penyertaan Tuhan luar biasa saudara. Ya. Makanya maaf kata keluarga saya, kalau seandainya ada apa-apa, Om, aku butuh ini Om, tolong Om jadi pendamping ya Om. Kemarin saya nikahin ponakan saya, nikah di Islam, saya datang. Yang dicari saya saudara. Dulu saya dibenci sama mereka, tapi sekarang saya dipuji oleh mereka. Haleluya, amin. Yang penting satu hal saudara, jangan kau pernah tinggalkan Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selalu.